Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatun Nisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Kementerian Sosial lakukan pertemuan untuk pencegahan TPPO. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kemensos Selasa 29 Juli lalu. Adanya pertemuan tersebut adalah untuk memperkuat upaya lintas sektoral dalam menghadapi masalah perdagangan manusia. Tidak hanya itu, adanya acara ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Kemensos berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada semua warga, termasuk korban TPPO. Adanya kolaborasi antar berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat penanganan serta pencegahan TPPO. Tidak hanya itu, acara ini juga diharapkan akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban perdagangan orang. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pembangunan tower seluler di Kabupaten Pemalang mendapat penolakan. Rencana pembangunan tower seluler yang berlokasi di RT 04 RW 06, Duku Lumpang, Desa Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, menuai protes dari sejumlah wali murid SD Negeri 04. Orang tua siswa menyatakan kekhawatirannya jika tower tersebut berdiri terlalu dekat dengan lingkungan sekolah, karena dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan anak-anak mereka yang setiap hari beraktivitas di sekitar lokasi tersebut. Oleh karena itu, puluhan wali murid menyampaikan keluhannya melalui perwakilan mereka, Teguh Suwito, yang dengan tegas menolak rencana pembangunan tower seluler tersebut. Tuntutan dari warga sebenarnya dari awal sudah jelas bahwa di situ ada wali murid yang notabene di situ ada anak-anak yang bersekolah. Ya kan? Paling tidak mereka diajak bicara, diajak sosialisasi bagaimana dan sebagainya. Ya harapannya ya karena ini sudah terlampau jauh prosesnya dan dari awal kami juga dengan wali murid sudah mencurigai bahwa proses itu tidak sehat, ya kami menolak. Intinya kami menolak. Ya alasannya jelas bahwa tower itu akan membahayakan siswa. Di situ ada ruang perpustakaan, di situ ada ruang praktek komputer, ya kan, dengan jarak yang tidak terlalu jauh dengan tower, apakah tidak akan berbahaya ketika musim hujan, ketika musim angin, petir, belum radiasinya. Menanggapi hal ini, perwakilan pihak provider seluler memastikan bahwa proyek pembangunan tower telah melalui regulasi yang berlaku, termasuk kajian keselamatan dan kelayakan teknis sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Ya, kita kan semua kita koordinasi. Itu tinggal sewaktu intinya kan kita untuk hal seperti ini kan semuanya bisa dikomunikasikan. Karena ada miskomunikasi dari semuanya. Ya kalau sosialisasi sesuai aturan. Kita kumpulkan warganya, ada dokumentasi dari sisi saya. Gitu ya. Dokumentasi semua ada. Terus Dan kalau misalnya tidak ada persetujuan ya kita nggak akan berjalan. Intinya kan seperti itu, benar nggak? Iya benar. Kalau dari sisi kami itu sebenarnya pengen ya ini berlanjut. Apa yang kita sudah lakukan ya kita bisa komunikasikan bersama. Gitu ya. Karena dari sisi regulasi yang tadi saya sampaikan, aturan itu ya kita coba jalankan. Kemarin kan ada miskomunikasi antara orang-orang di luar. Solihin Kohar, Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekjen Kemendagri pimpin rapat virtual bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam rapat yang disiarkan pada hari Selasa 29 Juli lalu, Tomsi mengatakan bahwa angka rata-rata inflasi nasional pada Juni 2025 berada pada angka 1,87%. Dengan adanya hal tersebut, Tomsi mengingatkan agar Pemda mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing. Tomsi juga menyebutkan beberapa daerah yang laju inflasinya berada di atas rata-rata nasional, yakni Papua Selatan, Bali,
Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Papua Tengah, dan Lampung. Selanjutnya untuk provinsi yang laju inflasinya di bawah rata-rata nasional antara lain Banten, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jambi, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Tomsi menyampaikan bagi daerah yang laju inflasinya tinggi agar terus berupaya mengendalikan laju inflasi. Sementara bagi daerah yang laju inflasi di bawah rata-rata, ia menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan. Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia temui anak-anak korban perusakan rumah doa. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada Rabu 30 Juli lalu. Gibran tampak didampingi oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Kapolda Irjen Pol Gatot Trisuryanta, serta Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Mahfud. Adapun kedatangan Gibran di sini adalah untuk melihat kondisi anak-anak yang menjadi korban dalam aksi pembubaran aktivitas di rumah doa Minggu 27 Juli lalu. Diketahui anak-anak tersebut mendapatkan perawatan trauma healing guna mengatasi trauma akibat insiden tersebut. Dalam kunjungan tersebut, anak-anak merasa gembira karena dihibur serta mendapat bingkisan dari Gibran. Salah satu orang tua anak, Andreas Gulo, mengaku bahwa kedatangan Gibran membuat anak-anak gembira. Andreas berharap agar anak-anak bisa segera menghilangkan trauma setelah menjalani perawatan di Dinas Sosial Padang. Java TV melaporkan. Selanjutnya, BGN melalui sebuah penelitian sebut program MBG tingkatkan konsentrasi siswa. Hal tersebut diungkap oleh Dewan Pakar Bidang Gizi Nasional atau BGN, Ike Tanzia, dalam keterangan virtualnya Selasa 30 Juli lalu. Ia menegaskan bahwa hasil dari penelitian penerima MBG di Aceh dan Papua membuat siswa mengalami peningkatan konsentrasi. Ia menjelaskan bahwa peningkatan ini diukur melalui metode short-term memory. Ia juga mengatakan bahwa hasil ini merupakan hal yang menggembirakan karena menggambarkan indikator positif terhadap potensi siswa di masa depan. Ia juga mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama dalam memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan MBG demi mewujudkan generasi yang unggul. Java TV melaporkan. Dari Pemalang, Kepala Desa Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, buka suara terkait viralnya isu perizinan pendirian tower seluler di wilayahnya. Isu ini sempat ramai di media sosial, di mana Kades Bantar Bolang disebut mendukung pendirian tower seluler yang berada di dekat SD Negeri 04 Bantar Bolang. Menanggapi hal tersebut, Dia Anggraini pada Kamis 31 Juli menegaskan bahwa tanda tangan yang ia berikan dilakukan setelah adanya kesepakatan dan tanda tangan persetujuan dari warga sekitar dan pihak sekolah. Selain itu, dia menjelaskan bahwa dirinya hanya memberikan pengesahan setelah seluruh warga yang terdampak menyatakan persetujuan. Namun, saat proses perizinan hampir selesai, muncul sekelompok warga yang menolak keberadaan tower tersebut, sehingga menimbulkan polemik baru. Gini, jadi maksud saya kan melihat, karena saya mau tanda tangan itu kan karena sudah yang di radius itu sudah tanda tangan semua, termasuk sekolah. Nah, saya mengira sudah ada sosialisasi di sana. Ternyata kan belum. Itu maksud saya, harusnya dari tim itu ataupun kepala sekolah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada wali murid, sehingga tidak terjadi seperti kemarin. Saya mengikuti regulasi yang ada ya, artinya saya sebatas mengetahui, adapun perizinan nanti kan dari kantor perizinan kabupaten. Tentang tower itu yang setuju ya banyak, yang tidak ya banyak. Namanya apa nih, fenomena ini kan sudah terjadi dari zaman dulu.
kita akan mengambil kemanfaatan awal untuk yang tadinya sinyal susah, sinyal menjadi gampang dan masyarakat berkomunikasi menjadi lancar. Dampaknya sih kalau menurut saya karena tol mereka sudah bertahun-tahun sudah berjalan, dampaknya tidak ada loh. Tidak ada dampaknya. Nah, karena ini bukan sukat, Gitu tower ya. satelit. Oh itu ya. Tidak ada dampaknya ke petir atau tidak ada karena satu perusahaan itu sudah merancang dengan tenaga ahli kalau itu tidak mengganggu untuk apa nih keberadaan lingkungan secara elektronik. Karena ini kan sutet loh, ini satelit yang untuk memberikan alat komunikasi. Kesimpulannya adalah dampaknya tidak jelas. Solihin Kohar, Java TV, melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di rumah duka ekonom senior Kwi Kian Gi untuk melayat. Prabowo diketahui tiba pada pukul 13.33 waktu Indonesia Barat, Rabu 30 Juli lalu. Prabowo tiba mengenakan baju safari coklat dan peci hitam. Ketika melayat, Prabowo didampingi oleh Kasespri Rizky Irmansyah. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia kehilangan putra terbaiknya. Selain itu, Prabowo menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga mendiang. Prabowo juga mengatakan bahwa pemikiran mendiang Kwik sangat konsisten dalam membela yang benar. Selain itu, ia juga merasa dekat dengan mendiang Kwik. Ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33, beliau seorang tokoh yang luar biasa. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya. Memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa sampaikan ya, kita Indonesia kehilangan putra terbaik. Sebagai tambahan informasi, Kwi Kian Gi, seorang ekonom serta tokoh politik nasional, tutup usia pada usia 90 tahun pada Senin malam 28 Juli lalu. Java TV melaporkan. Dari Jawa Timur, Pemprov Jatim sebut pihaknya tengah melakukan finalisasi aturan zona horeg. Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, kala memberikan keterangan saat di Surabaya, Rabu 30 Juli lalu. Emil mengatakan bahwa tim dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Lisbangpol Pemprov Jawa Timur serta Polda Jawa Timur tengah berkoordinasi intens mengenai aturan ini. Emil menambahkan bahwa aturan tersebut setidaknya akan dikeluarkan pada 1 Agustus atau sebelum 17 Agustus nanti. Aturan tersebut nantinya akan membahas mengenai batasan desibel yang digunakan dalam zona horeg. Selanjutnya, aturan tersebut juga akan membahas dimensi kendaraan yang digunakan zona horeg. Berikutnya, aturan juga membahas soal aktivitas pendukung seperti pertunjukan tari. Terakhir, aturan akan membahas tentang pentingnya rute serta waktu pelaksanaan zona horeg. Emil masih belum mengatakan secara rinci mengenai aturan ini, apakah berbentuk perda, pergub, atau aturan baru lainnya. Namun ia memastikan bahwa meskipun regulasi baru belum rampung, landasan hukum untuk penertiban kegiatan zona horeg telah tersedia. Java TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Basarnas Manado memastikan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaut dalam kondisi aman serta terkendali. Imbas adanya prediksi tsunami akibat gempa di Rusia berkekuatan 8,6 magnitudo. Hal tersebut dibenarkan oleh Humas Basarnas Nuryadin Gumeleng pada Rabu 30 Juli. Ia menegaskan bahwa hasil koordinasi dengan BPBD Talaut, hasilnya situasi kondusif dan aman terkendali. Ia mengatakan bahwa kondisi di sekitar pelabuhan Melongwane tampak tenang serta tidak ada gelombang besar. Sementara itu, Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, telah mengatakan bahwa pihaknya yang tinggal di sekitar pesisir agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Wali mengatakan bahwa aktivitas masyarakat di Talaut saat ini dalam kondisi normal, serta lancar dan tidak ada kondisi gejolak yang sedang terjadi. Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, UNP Kediri mengokohkan diri sebagai kampus unggulan di Jawa Timur. Tak banyak kampus swasta yang mampu menembus panggung internasional sekaligus mencetak pemimpin di birokrasi nasional. Tapi Universitas Nusantara PGRI atau UNP Kediri membuktikan sebaliknya. Dari panggung seni di Amerika Serikat hingga kursi dirjen di Kemendikbudristek, UNP Kediri terus menorehkan prestasi, menunjukkan bahwa kiprah kampus ini tak bisa diremehkan. Sejak berdiri pada 1978, UNP Kediri telah melahirkan lebih dari 75.000 alumni yang kini berkontribusi di berbagai bidang strategis, mulai dari pendidikan, pemerintahan, politik, hingga industri kreatif. Tokoh-tokoh seperti Gogot Suharwoto, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek, Heri Krismono, Sekretaris Bapeda Kota Kediri, hingga Satriani Widiawati Rahayu, Kepala SMP Negeri 1 Kediri, adalah sedikit dari banyak nama yang mengukir prestasi sebagai lulusan UNP. Tak hanya moncer di bidang akademik, UNP juga berkiprah di kancah budaya internasional. Unit kegiatan mahasiswa tari dan karawitan UNP baru saja tampil dalam pertunjukan virtual mewakili Indonesia di Amerika Serikat. Sebelumnya, mereka juga terlibat dalam kolaborasi budaya bersama Universiti Teknologi Petronas Malaysia, menandai komitmen kampus dalam merawat seni sebagai identitas budaya. Di bidang olahraga, prestasi UNP juga tak kalah gemilang. Pada ajang Pemprov Jatim 2022, UNP menjadi satu-satunya perguruan tinggi swasta yang masuk 5 besar, bersanding dengan kampus besar seperti UNESA dan UB. Bahkan di level nasional, UNP keluar sebagai juara umum Porsenasma PGRI 2022 se-Indonesia yang digelar di Madiun. Memasuki tahun ajaran 2025, UNP mengelola 25 program studi dari jenjang D3 hingga S2. 4 program baru turut diluncurkan, termasuk Magister Manajemen dan Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk memastikan lulusan siap bersaing di dunia kerja, UNP menyiapkan 3 jalur, studi lanjut termasuk LPDP, wirausaha, bekerja sama dengan Universitas Ciputra, dan penempatan kerja melalui magang serta job fair rutin. Banyak perguruan tinggi di wilayah Kediri Raya ini yang melakukan perubahan bentuk dari sekolah tinggi misalnya menjadi universitas, dari institut menjadi universitas, dan itu dibarengi dengan pembukaan program-program studi yang selama ini sudah dimiliki oleh Universitas Nusantara PGRI Kediri. Tentu ini berdampak bagi Universitas Nusantara PGRI Kediri, tapi saya dan teman-teman masih optimis bisa mencapai target itu, yaitu 2.000 mahasiswa. Alhamdulillah, sampai tahun 2024 mudah-mudahan ini juga di tahun 2025 juga seperti itu. Universitas Nusantara PGRI Kediri ini masih tetap menjadi pilihan bagi warga Kota Kediri yang ingin menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi swasta. Kita masih yang terbanyak, dan saya juga masih optimis di tahun 2025 itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini sebenarnya riset agak lama ya. Riset agak lama itu kenapa sih masyarakat itu, calon mahasiswa itu kok tertarik kuliah di UNP Kediri? Itu jawabannya karena di UNP Kediri ini banyak kegiatan mahasiswa, sehingga bakat minat mahasiswa selain tujuan utamanya kuliah itu bisa tersalurkan. Dan itu kalau jenengan lihat hari Sabtu Minggu di UNP itu hampir setiap hari Sabtu Minggu itu masih ada kegiatan mahasiswa dari
UKM dari Ormawa dan Limawa yang ada di Universitas Nusantara Tiga. Kampus ini juga membuka akses pendidikan lebih luas lewat program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa prestasi, termasuk untuk atlet tingkat nasional dan internasional. Di akhir wawancara, Zainal mengajak para lulusan SMA atau SMK untuk bergabung di UNP Kediri. Sebagai tambahan informasi, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 3 masih dibuka hingga 25 Agustus 2025 melalui laman resmi UNP Kediri. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.